Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta adik-adik para santri Al-Hunafa Boarding School yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya di kesempatan sore hari ini selain bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu serta santri sekalian, terlebih dihadiri oleh pembina, pengurus Yayasan Al-Hunafa dan juga seluruh atau sebagian besar dari guru dan pegawai keluarga besar dari Al-Hunafa ini, yang mana kita di kesempatan sore hari ini, di hari pertama bulan Ramadan, ya sengaja mengadakan acara kajian serta buka bersama, setidaknya untuk menggantikan kehangatan dari orang tua para santri kita yang ada di sini. Walaupun sebenarnya ada aturan untuk libur menjelang Ramadan, tetapi karena kita ini pesantren yang tentunya berbeda dan akan sangat sulit jika harus pulang pergi untuk libur kemudian kembali gitu ya. Maka oleh karena itulah acara ini sebagai wujud kasih sayang dari para guru kepada para santri dan juga dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Tidak perlu sedih di hari pertama Ramadan jauh dari orang tua, karena ada kami semua di sini. Semoga para santri tetap merasa bahagia. Bahagia tidak? Alhamdulillah. Dan di kesempatan ini tidak akan banyak nanti yang akan disampaikan. Ya, kita akan mengkaji sebuah tema Ramadan terakhir. Maksudnya kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada kesempatan untuk berada di bulan Ramadan lagi atau tidak. Jika ini Ramadan terakhir, apa yang harus kita lakukan? Dan terbukti tidak sedikit orang yang tahun lalu di bulan Ramadan mereka hadir bersama kita, sahur dan berbuka bersama kita. Saat ini sebagian mereka sudah tidak ada, sudah berada di negeri akhirat. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Dan tentunya sebagai manusia yang pasti akan meninggalkan dunia ini, kita harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang
bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahalanya, balasannya. Baik balasan kebaikan maupun balasan keburukan akan disempurnakan pembalasannya itu nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang nanti di hari kiamat dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sekedar kesenangan yang menipu, yang banyak melalaikan dari negeri akhirat. Bapak Ibu dan juga adik-adik yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan ajal itu tiba. Namun yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna an sa'ati wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Dan juga tidak bisa dimajukan. Tidak harus tua, tidak harus sakit dulu. Banyak yang masih muda, yang sehat. Jika sudah datang ajalnya, tidak bisa ditunda. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi keadaan seperti itu? Maka bila mana ini adalah Ramadan terakhir, Bapak Ibu dan santri-santri yang saya cintai dan banggakan, bagaimana kita harus mengisi Ramadan ini? Karena ada sebagian orang keadaan di bulan Ramadannya sama seperti di luar Ramadan. Bahkan ada sebagian mereka keadaannya lebih buruk ketika saat di bulan Ramadan. Tentu kita tidak mengharapkan demikian. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, hendaknya kita segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai manusia ini, kita ini sangat mudah terjatuh pada kesalahan. Terjatuh kepada kelalaian, kekhilafan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan agar kita semua segera bertaubat. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jika Allah menyebut orang yang bertaubat akan beruntung, berarti orang yang tidak mau bertaubat beruntung apa rugi? Akan merugi. Maka kita tentu menginginkan keberuntungan dengan cara bersegera bertaubat. Dan Allah berfirman, "Wa inni laghaffarul liman tab." Dan aku sungguh benar-benar akan memberikan ampunan bagi siapa saja yang bertaubat.
Oleh karena itu, kalau kita lihat kisah Adam dan Hawa serta iblis, mereka semua terjatuh kepada kesalahan. Iblis membangkang, tidak mau sujud sebagaimana yang Allah perintahkan. Adam dan Hawa memakan buah larangan. Tapi siapa di antara mereka yang diampuni oleh Allah? Adam dan Hawa ketika bersalah, mereka mengakui kesalahan dan bertaubat memohon ampun kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Maka jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah terima taubatnya. Selagi hamba mau bertaubat memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Bahkan kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti nggak punya dosa, bersih. Ditutup kesalahannya, dosanya, kemudian dihapuskan dan tidak akan mendapatkan balasan azab atau siksa. Maka kita harus segera bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Wahai manusia, memohon ampun dan bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal beliau diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan beliau dijaga oleh Allah maksum. Tapi memberikan teladan kepada umatnya memperbanyak taubat dan istighfar sehari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus lebih semangat. Oleh karena itu, para ulama salaf mengatakan, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah, at-taubatu wajibah 'alal fawr wa ta'khiruha dzanbun akhar. Wa idza taba minadz-dzanbi wajaba 'alaihi alla ya'uda ilaih. Taubat itu wajib dilakukan segera ketika berbuat salah, enggak usah nunggu-nunggu. Berbuat salah langsung taubat. Menunda taubat adalah sebuah dosa. Jadi nambah-nambah dosa. Menunda taubat adalah sebuah perbuatan dosa itu sendiri. Jika seorang telah bertaubat dari suatu dosa, maka wajib baginya untuk tidak mengulangi, tidak kembali melakukannya. Apa syarat taubat supaya diterima? Kita ingin diampuni oleh Allah, harus bertaubat. Jangan berharap diampuni tapi tidak bertaubat. Yang pertama, selain daripada ikhlas tentunya setiap amal ibadah, adalah meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Berhenti dari perbuatan salahnya. Stop. Jadikan itu masa lalu, pembelajaran. Hari ini dan ke depan kita akan berbeda. Hari ini dan ke depan kita akan berubah. Apalagi ini momen Ramadan. Mari kita buang sifat-sifat buruk, penilaian buruk yang mungkin pernah melekat pada diri kita. Saatnya perubahan pada diri kita. Meninggalkan dosa dan kesalahan. Yang kedua, menyesal. Berharap sekiranya itu tidak pernah terjadi. Dan merasa malu untuk diketahui oleh orang lain.
tidak merasa bangga telah terjatuh kepada kesalahan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Menjauhi segala hal yang bisa menyeret kita mengulangi kepada perbuatan yang sama. Yang keempat, bila mana berkaitan dengan hak manusia, pernah memukul orang, mencela orang, menghina orang, menggibah orang, mengambil harta orang dengan cara yang tidak baik, dengan tidak benar, apalagi sampai membunuh, maka dia harus minta kehalalan jika ingin diterima taubatnya. Minta maaf. Minta maaf. Jangan merasa sulit untuk meminta maaf. Ya, kita minta maaf. Dan kita bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan atas kesalahan kita. Anda zalim sama saya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diingetin. Terima kasih sudah dikasih tahu. Karena bisa jadi kita berbuat salah dan kita tidak menyadarinya. Orang lain tersakiti dan kita tidak menyadarinya. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kalau ada yang menegur, mengingatkan kita kalau kita ini salah. Karena kita tidak menginginkan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru tersinggung, jangan justru malah marah. Harus minta maaf, harus mengembalikan hak-hak orang lain. Yang pernah korupsi, nggak perlu undang-undang perampasan hak aset. Dengan sadar kalau dia muslim ingin taubat kepada Allah, kembalikan harta hasil korupsinya. Semuanya. Yang pernah mencuri, kembalikan harta hasil curiannya. Yang punya hutang dan tidak mau bayar, segera bayar hutangnya. Kita memohon ampunan Allah di bulan ini. Sungguh merugi, kata Rasulullah, orang yang memasuki Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Ini kesempatan untuk segera taubat dan beristighfar, memohon ampun, serta meminta maaf dari manusia. Kita harus senang jika ada yang mengingatkan kesalahan kita, ketergelinciran kita, mengingatkan kita untuk bertakwa. Harus senang, karena kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, di antaranya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bila mana ini Ramadan terakhir, maka kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi benar-benar menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari berkata yang tidak baik, lisan yang kotor, perbuatan yang tidak baik. Karena kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita tidak bisa jaga lisan dan perbuatan. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa atau dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Jaga lisannya, jaga perbuatannya, supaya dapat pahala puasanya. Jika tidak menjaga, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa
kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini yang kedua. Jangan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan dari apa-apa yang Allah haramkan, dari segala kemaksiatan. Maka jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga tangan kita, jaga langkah kaki kita. Mata jangan biarkan melihat yang haram, telinga jangan biarkan mendengar yang haram, lisan jangan biarkan berbicara yang tidak benar, hati jangan biarkan berprasangka buruk, benci kepada orang lain, iri, dengki. Ya. Tangan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memaksimalkan salat dan qiyamul lail. Salat wajib, salat fardu yang 5 waktu ini harus benar-benar kita jaga. Khususnya bagi kita sebagai laki-laki, ya, laksanakan di masjid dan hindari keterlambatan. Bagi wanita, walaupun sholat di rumah, juga jangan menunda-nunda, apalagi sampai hampir habis waktunya. Sebaik-baik amalan, kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Orang-orang munafik, mereka sangat malas melaksanakan sholat. Allah menyebutkan tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka melaksanakan sholat, melaksanakannya dengan rasa malas, itu pun hanya ingin dilihat oleh manusia. Itu sifat orang munafik. Insya Allah tidak ada pada orang beriman, pada santri khususnya. Gak ada ya. Saat azan berkumandang, tidak perlu didorong-dorong, disuruh-suruh, entah di pesantren maupun di rumah. Bersegera menuju masjid memenuhi panggilan azan. Secara berjamaah bagi laki-laki. Tidak ada kemalasan dalam sholatnya. Ya, yang malas dikhawatirkan terdapat kemunafikan dalam dirinya, nauzubillah. Kita tidak mau ada kemunafikan dalam diri kita. Demikian juga qiyamul lail atau sholat tarawih. Entah di rumah bersama keluarga atau sendiri, ataupun berjamaah di masjid. Bedanya, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutibat ka sholatil laili kullih. Yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk. Pahalanya lebih besar di masjid berjamaah. Tetapi kalaupun di rumah bersama keluarga atau sendiri, maka tidak mengapa. Untuk sholat tarawih ingat, bukan sholat 5 waktu. Ya bisa jadi dia sholat isya di masjid berjamaah, kemudian dia pulang sholat bersama keluarga di rumah, atau dia sholat sendiri. Kenapa? Ingin membaca 3 juz dalam sholat tarawih misalnya. Karena sholat di masjid, kebetulan masjidnya itu ngebut. Ya. Sebagian masjid ada yang ngebut sholatnya. Sebagian masjid ada yang
Terlalu panjang kultumnya. Kuliah terserah antum. Ya, sehingga membuat kurang bersemangat untuk sholat. Dan lain sebagainya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sudah tidak tumanina, sudah banyak kendala-kendala, berisik, anak-anak tidak kondusif di beberapa masjid begitu. Dalam kondisi tertentu, mungkin jika tidak ada masjid yang nyaman dan tartil bacaannya, tidak mengapa bersama keluarga, mengimami keluarga. Dan kalau di rumah bebas mau berapa juz selesai tarawih. Tadi malam berapa juz? Di sini. Setengah juz apa 1 juz? Ya? Mau lebih panjang sendirian? Ya, kalau kita sholat berjamaah, kita kan harus melihat situasi kondisi. Tapi kalau mau panjang, sendirian. Ya, maka memaksimalkan sholat fardu berjamaah di masjid dan sholat tarawih dengan cara yang baik dan benar. Entah itu berjamaah ataupun tidak. Tapi yang lebih utama berjamaah. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang salat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para salaf terdahulu ada yang 20 rakaat lebih, ada yang sampai 30 rakaat lebih salat tarawihnya. Tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka dengan sangat tenang, ya, mereka dengan sangat khusyuk. Dan yang menjadi patokan itu adalah kekhusyuan, tumaninah, bukan banyaknya. Kalau bisa banyak dan khusyuk tentu itu lebih baik. Yang ketiga atau yang keempat, memperbanyak sedekah dan berbagi dengan sesama. Banyak orang yang sudah meninggal dunia berharap kembali ke dunia apa? Untuk bisa sholat, untuk bisa sedekah. Ya, untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW ajwadun nas ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Ya, jadi adik-adik mungkin bisa memberikan motivasi ke orang tua atau diberi uang jajan, sebagian disisihkan. Untuk apa? Berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan, kepada fakir miskin, termasuk untuk berbagi berbuka puasa. Karena siapa yang memberikan buka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maka kita bersedekah tanpa menunggu harus kaya dulu. Sedekah itu tidak harus nunggu kaya dulu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah menyebutkan tentang ahli surga yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Sesuai dengan kemampuan. Yang mampu bersedekah 1 juta silakan. Yang mampu bersedekah 5.000 silakan. Yang mampu bersedekah 500 rupiah silakan. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besar di sisi Allah. Dan hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun tidak ada sama sekali yang bisa kita sedekahkan, saking enggak punyanya, walaupun 500 rupiah, maka sedekahlah dengan senyuman. Coba lihat kanan kirinya senyum, coba bisa enggak? Jangan cemberut sama teman. Bapak-bapak juga boleh senyum sama kanan kirinya.
tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan walaupun dengan cara bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berseri-seri. Dengan tetangga, dengan warga komplek, warga kampung, tebarkan salam, tebarkan senyuman. Jangan jadi orang yang eksklusif, tidak kenal kanan kiri, tidak kenal tetangga, tidak peduli dengan sesama. Kemudian yang terakhir, memohon husnul khotimah serta mengingat kematian. Bapak Ibu dan juga adik-adik yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan itu tergantung pada akhirnya seperti apa. Kita tidak pernah tahu kapan meninggal dunia dan dalam keadaan seperti apa. Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar. Ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Maka dia pun melakukan suatu amalan ahli neraka berdasarkan ketetapan Allah, dan dikarenakan amalannya selama ini tidak ikhlas, maka dengan dia melakukan amalan ahli neraka kemudian dia meninggal dalam kondisi seperti itu, dia pun masuk neraka. Jadi waspada, kita harus selalu menjaga keikhlasan agar bisa istiqomah. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput kita. Kapan Allah mencabut nyawa kita, kita tidak pernah tahu. Selalu waspada, selalu bersiap dengan amal ketaatan. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana mimba di ma hadaitana Ada yang hafal doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami, dan anugerahkan kepada kami rahmat-Mu. Kita meminta kepada Allah agar berikan keteguhan. Juga doa yang pasti kita hafal juga, Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Dan setelah kita berdoa meminta keteguhan, keistiqomahan agar bisa husnul khatimah, sebab-sebab istiqomah pun harus kita jalankan. Di antaranya kita hendaknya memilih teman-teman yang soleh, yang kita jadikan teman dekat. Karena almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dan juga adik-adik santri yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Hal-hal yang mungkin bisa kita perhatikan agar
bila mana ini adalah Ramadan terakhir, kita bersiap ya untuk memperoleh pahala yang sangat besar dan juga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk mencari Lailatul Qadar. Yang kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kata beliau, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 malam terakhir. Dan itu para santri sudah pada pulang di rumah. Ya maka carilah Lailatul Qadar di rumah masing-masing. Ya, di tempatnya masing-masing. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga menjadi bekal yang baik bagi kita, khususnya mempersiapkan diri bila mana ini adalah Ramadan yang terakhir, yang kita tidak pernah tahu apakah masih ada kesempatan untuk tahun depan atau tidak. Dan jangan lupa nanti setelah Ramadan berakhir untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan melihat waktu yang perlu persiapan untuk berbuka bersama di sini. Ya, kita berbuka takjil di sini untuk bapak-bapaknya khususnya. Ya, maka kita akan akhiri. Ya, jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol saja. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas kehadirannya di Al-Hunafa Boarding School. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر